Ada hadis yang berkata, yang keluar dari agama Islam, bunuhlah. Banyak sekali beredar video orang-orang Aceh berkata, dia wajib dibunuh. Darahnya halal, karena dia sudah mempermainkan agama Allah, karena dia sudah keluar dari agama Allah. Bro, saya ingin katakan, kalau memang benar apa yang kamu sampaikan itu, kok tega sekali Tuhan menyuruh untuk membunuh orang yang keluar dari golongan kalian. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, 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 dan yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita orang-orang yang sudah diambil oleh Tuhan dari kubangan dosa menuju kepada terang yang benderang. Dari dulunya kegelapan, kita sekarang berada di tempat yang terang. Maka jangan lagi main-main dengan tempat yang gelap, ya. Saudaraku, beredar informasi, beredar video di media sosial. Pendi, Putra, Murtadin, kafir, jangan kau pakai lagi bahasa Aceh, jangan kau penginjilan ke Aceh, dan jangan kau beritakan Injil dalam bahasa Aceh, dan jangan kau mengaku-ngaku orang Aceh. Ayo kelongnya. Bagaimana mereka mengingatkan saya jangan pakai nama Aceh, jangan mengaku diri orang Aceh, jangan memberitakan Injil di Aceh, sementara saya orang Aceh. Saya orang Aceh, tapi mereka melarang saya mengaku orang Aceh. Nah, saya orang Aceh dilarang sama mereka untuk memakai bahasa Aceh. Saya orang Aceh dilarang mereka untuk saya jangan memberitakan Injil di Aceh. Pertanyaannya, apa yang mereka takut dengan Injil? Ya, coba saudara pikirkan dengan akal yang sehat dan dengan akal yang jernih. Kalau bisa berpikir secara kritis. Ada apa? Kenapa saudara takut dengan Injil? Kenapa saudara takut dengan apa yang saya beritakan? Apakah saya beritakan yang sia-sia? Adakah saya beritakan kabar hoak? Adakah saya mengajak saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak ada faedah? Adakah saya mengajak saudara untuk melakukan zina, berjudi, mabuk-mabukan, minum minuman arak, ataupun mengajak saudara untuk berkata dusta, berkata bohong, ataupun mengajak saudara untuk hisap ganja dan mabuk-mabukan seperti sabu-sabu, sabung ayam? Tidak. Saya hanya mengajak saudara jangan lagi berada di dalam ikatan agama, apalagi berada di dalam ajaran palsu. Apa itu ajaran palsu? Ajaran yang menceritakan tentang Yesus Kristus yang tidak mati di salib. Itu ajaran palsu. Ya, Yesus berkata, hati-hati, nanti akan banyak guru-guru palsu berkeliaran. Mereka mencari kalian, menyesatkan kalian. Maka hati-hati dan waspadalah terhadap guru-guru palsu, nabi palsu, dan pengajar-pengajar palsu. Saya orang Aceh, mereka larang saya untuk ngomong dalam bahasa Aceh. Mereka larang saya supaya saya tidak membawa-bawa nama Aceh. Oke, mulai sekarang saya tidak bawa lagi nama Aceh. Nggak ada gunanya juga bagi saya. Yang saya bawa sekarang adalah nama Yesus Kristus. Nama yang dikenal bukan saja di bangsa dan negara ini, tetapi nama Yesus Kristus, nama yang dikenal oleh seluruh dunia. Nama Yesus, nama yang diberikan oleh malaikat kepada Maryam. Ya, nama yang diberikan oleh malaikat. Dari mana malaikat itu dapat nama? Dari Tuhan langsung. Datang malaikat kepada Maryam, malaikat memberitahukan kepada Maryam apa? Engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang putra. Engkau memberinya nama Yesus Kristus. Seorang putra yang menyelamatkan umat manusia. Nah, ini saudaraku para pencinta channel Injil Habaget. Ini saudaraku para pembenci-pembenci Injil. Kenapa saudara begitu tidak senang kepada Injil? Coba saudara lihat, orang yang percaya kepada Injil, orang yang beriman bertakwa kepada Injil, kata Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat 27, di dalam hati mereka ada kasih sayang, ada rasa santun. Makanya Alkitab melarang
orang yang membaca Injil untuk berbohong, untuk berkata dusta. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebih daripada itu berasal dari si jahat, si iblis, si setan, laknatillah. Ya, jangan bilang orang yang percaya kepada Injil itu kafir. Jangan bilang orang yang percaya kepada Injil itu murtad, tempatnya di neraka. Tidak. Ada sifat santun dan kasih sayang di dalam diri orang yang beriman kepada Injil. Maka saudara tidak akan menemukan orang Kristen yang mencaci maki saudara, yang membalas hinaan saudara, yang membalas cacian makian saudara, yang mengajak saudara berantem. Tidak ada. Yang ada apa? Mendoakan saudara yang menghina saya, mendoakan saudara yang mencaci maki kami, mendoakan saudara yang membenci kepada kami, mendoakan saudara yang memusuhi kami. Karena ini perintah Injil. Tidak ada di dalam Injil memerintahkan kepada kami pengikut Injil, orang yang percaya kepada Injil, kalau kata Al-Quran, kaum Khawariyin. Kaum Khawariyin itu, kata Al-Quran, itu adalah sahabat-sahabat Isa Al-Masih. Tidak diperintahkan untuk membunuh orang yang tidak seagama, seiman, sepaham dengan kami. Bahkan ada orang yang keluar dari iman kekristenan, tidak boleh kami ganggu, tidak boleh kami bunuh. Ya, tidak boleh. Tetapi ajaran saudara, agama saudara yang katanya rahmatan lil alamin, ada hadis yang berkata yang keluar dari agama Islam bunuhlah. Banyak sekali beredar video orang-orang Aceh berkata dia wajib dibunuh, darahnya halal karena dia sudah mempermainkan agama Allah, karena dia sudah keluar dari agama Allah. Bro, saya ingin katakan, memang benar apa yang kamu sampaikan itu. Kok tega sekali Tuhan menyuruh untuk membunuh orang yang keluar dari golongan kalian, yang keluar dari agama kalian. Kok tega sekali Tuhan? Kok tega sekali? Tapi kamu bilang Islam rahmatan lil alamin. Kamu bilang Islam itu rahmat bagi seluruh alam, bagi semua orang. Tetapi kalian tidak bisa memberikan rahmat, kasih sayang, ampunan kepada orang yang keluar dari agama Islam. Kenapa kalian ingin membunuh orang yang keluar dari agama Islam? Mana buktinya Bang Pendi? Banyak sekali kami dapatkan video yang beredar di TikTok kepada kami Murtadin Aceh. Apa informasinya Bang Pendi? Kalau ketemu Effendi Usman si Murtadin Aceh itu, bunuh dia, halal darahnya. Ini kalian bilang mengaku-ngaku rahmatan lil alamin, tapi tidak kalian tunjukkan rahmatan lil alamin. Ayo tunjukkan, ya, benar-benar rahmatan lil alamin. Tunjukkan di mana rahmatan lil alamin. Ya, kenapa boleh membunuh orang yang tidak seagama? Kenapa boleh membunuh orang yang sudah keluar dari agama Islam? Itu ada hadis yang berkata seperti itu. Kenapa? Di dalam kekristenan tidak boleh. Coba perhatikan, agama lain selain agama Islam, mereka sudah menemukan pesawat, mereka sudah naik ke bulan, mereka menemukan ini, bahkan dengan adanya orang kafir, HP kalian bisa pakai, HP kalian bisa nikmati, internet bisa kalian nikmati, wifi bisa kalian nikmati, Google bisa kalian nikmati. Semua fasilitas-fasilitas ini bisa kalian nikmati. Penemunya itu orang kafir. Lalu pertanyaannya Bang Pendi, apa sih penemu orang Arab? Satu, obat kuat. Obat kuat penemu orang Arab. Obat kuat penemu orang Arab. Yang lain tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Orang Arab hanya menemukan obat kuat. Hanya memberikan iming-iming. Nanti kamu akan mendapatkan bidadari 72. Nanti akan kamu mendapatkan bidadari ini sekian. Ya, itu iming-iming. Maka saya selalu memberitakan Injil. Nah, bulan 6 nantinya Bapak Ibu, bulan 6 nantinya saya beritakan Injil di Melabuh. Ya, saya ada di kota Melabuh bulan 6. Jadi mulai hari ini saya lagi prepare, mempersiapkan segala sesuatu
untuk melakukan penginjilan ke Melaboh, Aceh Barat. Nah, di Aceh Barat nanti saya akan memberitakan Injil dan akan menguatkan teman-teman saudara-saudara seiman yang ada di sana agar iman mereka kuat, iman mereka kokoh, dan mereka tidak terpesona melihat bidadari dan mereka tidak terpesona dengan iming-iming sesuatu. Dan jangan sampai teman-teman yang ada di Melaboh, baik orang Nias, orang Batak, maupun orang apapun yang namanya agama Kristen, jangan sampai mereka meninggalkan kekristenan. Saya selalu berkata, orang yang meninggalkan kekristenan, meninggalkan Yesus Kristus, orang itu sudah nyemplung ke neraka. Agar tidak nyemplung ke neraka, bertahanlah di dalam iman sampai akhir. Karena orang yang bertahan sampai akhir, orang yang sampai ke garis finish, hanya orang itulah yang mendapatkan mahkota, dan orang itulah yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang lahirnya Kristen tetapi finishnya tidak sampai, ya, tetapi finishnya tidak lagi Kristen dan tidak sampai ke garis finish, orang itu tidak akan bisa mendapatkan mahkota surga, ya. Yang didapatkan apa? Mahkota duri. Jangan ya Bapak Ibu ya, mahkota duri sudah dipakai oleh Yesus Kristus 2022 tahun yang lalu. Jangan sampai mahkota duri itu kita yang pakai. Jangan sampai. Dan Yesus Kristus ingin kita selamat. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya selalu mengajak saudara semuanya untuk terus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, dan mengambil bagian di ladang pelayanan. Doakan pelayanan Habaget agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan banyak orang dikuatkan, dan orang yang sudah undur dari hadapan Tuhan, Tuhan pakai kita bisa jangkau kembali mereka. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua hamasiah. Waruah Hakodes memberkati kita semua. Bapak Ibu, saya selalu berdoa untuk saudara semuanya agar diberikan kesehatan, umur panjang, kesuksesan, diberkahi. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat oleh Tuhan berhasil. Keluarga saudara, rumah tangga saudara, anak cucu menantu saudara diberkati Tuhan. Diberkati saudara di ladang, di sawah, di kebun, di kota, di desa, dan diberkati hasil ternak saudara. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yes, yes. Wow. Aceh, aku cinta Elohim Hamasiah.